semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Yunita Anggriswari. Saya dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Nasional yang mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang DIA, yaitu Deliver, Interactions, dan Assessment dari mata kuliah Komunikasi Politik. Adapun beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa akan mempelajari tentang deskripsi dan ruang lingkup dari komunikasi politik. Kemudian yang kedua, mahasiswa akan menjelaskan definisi komunikasi politik, tujuan komunikasi politik, fokus kajian komunikasi politik, serta membedakan antara disiplin ilmu komunikasi dan juga ilmu politik. Pada materi ketiga, mahasiswa akan mempelajari tentang keberagaman sistem politik, pengaruh timbal balik sistem politik dengan komunikasi politik itu sendiri. Kemudian pada materi yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan terkait dengan pendapat umum, bagaimana polling itu dibentuk, dan kemudian pembentukan pendapat umum sendiri atau opini publik. Dalam sub CPMK kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi komunikator politik, karakteristik komunikator politik, dan juga sosialisasi serta opini publik. Dalam sub CPMK ke-6, mahasiswa diharapkan mampu menyusun program CSR politik, proses dan tahapan dalam mencapai community engagement. Sementara itu, dalam materi ke-7, mahasiswa akan diajak untuk membahas mengenai retorika dan juga pembentukan pendapat umum, apa itu kampanye, bagaimana pembentukan media relation, PR politik, dan juga sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya dalam materi ke-8, kami akan mengajak mahasiswa untuk menganalisis media dan politik, iklan politik, segmentasi dan saluran media yang tepat terkait dengan segmentasi pemilih itu sendiri yang ingin digapai oleh politisi. Pada materi ke-9, mahasiswa hendaknya mampu menjelaskan tujuan periklanan politik, etika dan tata cara dalam membuat iklan politik, serta tipe-tipe iklan apa saja yang dapat diterapkan dalam kampanye politik. Pada materi ke-10, mahasiswa akan diajak untuk menyusun program kampanye politik. Jadi dalam hal ini, mahasiswa meng-create sebuah program politik yang mencakup tentang pemasaran politik, segmentasi apa yang ingin dipilih, kemudian bagaimana cara menjangkau segmentasi, dan bagaimana pemanfaatan media itu sendiri. Pada materi ke-11, mahasiswa akan diajak untuk menyusun pesan politik, memetakan segmentasi pemilih, bagaimana menyusun program pemasaran politik, dan juga menyusun program propaganda politik. Pada materi ke-12, mahasiswa akan diajak untuk mendalami terkait tentang pers dan bagaimana pemberitaan tentang politik itu dibentuk. Pada materi ke-13, mahasiswa diajak untuk menjelaskan partai politik, proses pembentukan partai politik, dan seperti apa fungsi dari partai politik itu sendiri. Dan pada materi ke-14, mahasiswa akan diajak untuk menganalisis peran perempuan dan bagaimana ketimpangan gender yang berlaku di politik. Kemudian lanjut kepada interaksi. Seperti apa interaksi di mata kuliah ini? Yang pertama adalah student based learning. Jadi program pembelajaran berpusat di mahasiswa. Kemudian ada project based learning juga, yang mana mahasiswa akan diajak untuk meng-create sebuah program kampanye dan juga bagaimana menjadi seorang public relation politik yang akan menangani beberapa isu-isu negatif tentang seorang politisi. Untuk penilaiannya sendiri, ada beberapa unsur penilaian dalam mata kuliah ini yang terdiri dari 8 kriteria. Yang pertama adalah tugas kecil atau kuis. Kemudian yang kedua adalah tugas individu. Yang ketiga adalah tugas kelompok.
Yang keempat adalah keaktifan mahasiswa dalam sesi diskusi di kelas. Yang kelima, mencakup nilai kepribadian. Ini akan dinilai berdasarkan kehadiran mahasiswa, kedisiplinan, dan juga ketepatan waktu mahasiswa dalam menghadiri kelas. Yang keenam adalah praktikum. Dalam praktikum ini sendiri, mahasiswa akan diajak untuk membuat beberapa proyek terkait dengan pemasaran politik dan juga public relation politik, serta bagaimana mengemas sebuah iklan politik. Kemudian UTS dan dilanjutkan dengan UAS. Baik, demikian penjelasan terkait DIA, Deliver, Interaction, dan Assessment dari mata kuliah Komunikasi Politik yang sebentar lagi akan dilanjutkan dengan sesi video pengajaran. Terima kasih. Nah, sebelum lanjut, mungkin ada teman-teman yang mau berpendapat apa sih itu PR? Ada yang masih ingat nggak sih apa itu Public Relation? Ada yang masih ingat? PR itu apa? Silakan yang mau bantu menjawab. Miss, saya izin menjawab. Silakan. Mungkin sekiranya kalau ada salah, mohon maaf ya, Miss. Jadi menurut saya public relation sendiri itu lebih menjurus kepada bagian kehumasan, di mana misalnya dalam setiap perusahaan itu pasti akan ada public relation-nya. Jadi dengan public relation itu, saat perusahaan tertentu atau organisasi atau instansi tertentu mengalami permasalahan, public relation lah yang akan membantu mungkin memberikan suatu perusahaan masalah ataupun memberikan jalan keluar yang membantu perusahaan atau instansi itu untuk dapat membenahi atau memberikan solusi untuk jalannya masalah tersebut, membenarkan masalah tersebut. Iya, baik. Sekian. Ya, terima kasih. Jadi hampir benar ya. Jadi memang public relation itu adalah fungsi manajemen yang bertugas untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi dan publiknya. Jadi di sini tidak hanya publik eksternal saja, tapi bisa juga publik internal. Nah, PR ini tidak hanya bertugas di sebuah manajemen. Jadi bisa di perusahaan, bisa di sebuah instansi, bisa di organisasi, termasuk pula di organisasi politik. Jadi karena ini juga masuk ke komunikasi politik, saya akan flashback sedikit terkait dengan apa itu komunikasi politik. Jadi proses penyampaian pesan politik dari komunikator politik kepada komunikan, yang mana pesan ini biasanya berkaitan dengan kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku audiens. Jadi sebenarnya hampir sama dengan komunikasi pada umumnya, namun di sini lebih kepada ada kekuasaan yang diinginkan terkait dengan politik itu sendiri. Nah, kemudian komunikasi politik itu secara sederhananya komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan melalui media massa yang bertujuan untuk memperoleh feedback sehingga mencapai efek yang diinginkan. Efek itu adalah dampak dari proses komunikasinya sendiri ya. Nah, kemudian ada beberapa fungsi komunikasi politik. Ini juga sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Mungkin teman-teman bisa ada yang mau memberikan feedback, memberikan contoh terkait dengan beberapa fungsi komunikasi politik yang sudah ditayangkan di slide. Silakan. Jadi di sini fungsinya ada memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik. Kemudian melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik. Jadi sambil dicari contohnya ya, kemudian memberikan motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan juga para pendukung partai. Ini juga bertujuan untuk menampung ide masyarakat, kemudian mendidik masyarakat dengan informasi dan sosialisasi pemilu, memupuk integritas dengan mempertimbangkan rasa kebangsaan, kemudian meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui media, baik itu berita, sosial media, kemudian ada yang namanya agenda setting juga, serta menjadi watchdog atau pengawas untuk menciptakan good governance yang transparan. Silakan ada yang mau memberikan contoh, teman-teman? Yang biasa kita temui nih seperti apa sih contoh-contohnya? Jadi kalau misalkan memberikan informasi kepada masyarakat itu seperti apa?
melakukan sosialisasi itu seperti apa yang teman-teman bisa lihat di sekitar kita aja deh. Coba. Izin menjawab, Miss. Silakan. Terkait contoh komunikasi politik itu seperti yang ditemukan di lembaga politik seperti KPU. Di sana contohnya komunikasi politik ketika pihak KPU itu melakukan sosialisasi terkait kepemiluan kepada masyarakat. Jadi mereka itu memberikan informasi terkait bagaimana cara melakukan pencoblosan pada pemilu serentak tahun 2024 nanti, dan juga memberikan informasi sosialisasi kepada lembaga partai politik terkait cara pendaftaran begitu, Miss. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan, saya masih buka sesi diskusi. Silakan untuk memberikan feedback-nya. Ada lagi? Baik, kalau yang tadi itu contohnya kalau di KPU kita bisa temui bagaimana caranya melakukan voting, misalnya pemungutan suara, misalnya itu masuk ke melakukan sosialisasi tentang sosialisasi pemilu ya, jadi mendidik masyarakat dengan informasi dan sosialisasi pemilu. Jadi kalau misalkan memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik, kemudian melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik, itu sebenarnya juga sering kita temui. Kalau misalkan dulu, mungkin 1-2 tahun lalu, kalau misalkan teman-teman ke bioskop, itu kan ada tuh Pak Presiden menayangkan terkait dengan program apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian pembangunan infrastruktur seperti apa saja, pemerataan infrastruktur seperti apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, itu juga bentuk dari sosialisasi tentang kebijakan, program, kemudian usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh lembaga politik juga termasuk. Kemudian menampung ide masyarakat misalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman biasa kalau di Bali namanya Samuo ya atau Paruman, di desa-desa adat itu biasanya juga ada menampung ide masyarakat. Nah, jadi terkait dengan program apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian itu kemudian berusaha dipenuhi oleh kandidat-kandidat politik gitu. Jadi seperti itu juga masuk. Kemudian ada lagi yang lainnya sebelum saya lanjutkan? Silakan yang mau mencoba lagi memberikan contoh terkait dengan fungsi komunikasi politik. Oke, jadi kalau misalkan menjadi pengawas untuk menciptakan good governance yang transparan itu, sekarang itu justru memang sudah era demokrasi ya, jadi segala kebijakan disosialisasikan juga melalui beberapa account-account humas, pemerintah, kemudian juga melalui Instagram pribadi para politisi. Nah, itu biasanya juga salah satu fungsi komunikasi politik. Jadi di sana masyarakat bisa memberikan feedback. Nah, bedanya dulu dengan sekarang adalah kalau misalkan dulu kita hanya membaca di koran atau misalkan kita hanya menonton di televisi gitu. Tapi kalau saat ini justru pengawasan itu bisa dilakukan dua arah. Jadi masyarakat bisa memberikan feedback gitu secara langsung terkait dengan programnya, karena programnya diberitakan di berbagai media yang ada di Instagram. Ketika diberitakan di media-media yang ada di Instagram, otomatis itu juga akan berpengaruh ke transparansi informasi, yang mana akhirnya masyarakat bisa memberikan feedback secara langsung. Oke, saya lanjutkan. Fungsi public relation. Kalau tadi itu fungsi komunikasi politik, kalau yang ini fungsi public relation. Jadi ada beberapa fungsi PR. Yang pertama itu adalah hubungan internal. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa PR itu tidak hanya menjembatani komunikasi antara si organisasi dengan pihak eksternalnya saja atau pihak masyarakat saja, tapi juga menjembatani komunikasi dalam
internal organisasi. Nah, misalnya di sini PR membangun hubungan yang baik dalam organisasi politik. Jadi yang namanya organisasi politik itu kan partai politik ya. Tidak jarang di partai politik itu juga terjadi perdebatan. Nah, itu yang harus di-handle oleh si public relation. Jadi di situ PR itu membangun hubungan yang baik dalam sebuah organisasi politik agar organisasi itu dapat terjalin dalam jangka panjang. Kemudian ada fungsi PR media relations. Jadi di sini PR itu menyajikan berita mengenai partai politik dan juga kandidatnya. Nah, misalnya dalam memposting sebuah berita atau mengirimkan yang namanya press release kepada wartawan itu biasanya tugas seorang public relation. Jadi tentu beritanya itu bukan berita yang negatif, tapi berita-berita yang positif yang bertujuan untuk membangun citra dari partai dan juga citra dari si politisi. Kemudian fungsi public relation politik yang berikutnya adalah public affairs. Jadi di sini membangun dan mempertahankan hubungan organisasi dengan masyarakat dan pemerintah. Nah, dalam public affairs ini juga menyangkut terkait dengan biasanya kan di politik itu juga ada yang namanya lobby dan negosiasi. Jadi lobbying, kemudian negosiasi, itu juga penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah juga. Nah, kemudian menjaga hubungan baik dengan stakeholder, dengan shareholder, kemudian dengan masyarakat, itu juga masuk di fungsi public relations yang public affairs. Nah, kemudian selanjutnya adalah manajemen isu. Jadi PR mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan kandidat. Ada yang bisa kasih contoh nggak sih seperti apa manajemen isu ini, biasanya isu seperti apa yang harus diselesaikan oleh public relation? Isu-isu seperti apa yang berkembang di masyarakat yang kemudian dapat berpengaruh terhadap citra dari organisasi politik atau terhadap kandidat politik. Ada yang bisa kasih contoh? Silakan. Teman-teman yang memang sudah bergabung di mata kuliah komunikasi politik pasti tahu nih biasanya isu-isu buruk atau isu-isu negatif seperti apa sih yang biasa berkembang di masyarakat dan kemudian ini harus di-handle oleh seorang PR. Silakan, saya masih tunggu partisipasinya untuk berpendapat. Miss, izin menjawab. Ya, silakan. Mungkin di beberapa organisasi ada mungkin kinerja dari salah satu kandidatnya, ada kerja yang tidak baik. Tambahnya juga sekarang ada isu tentang korupsi, ataupun mungkin ada kesalahan dalam organisasi tersebut yang berdampak pada masyarakat juga ke depannya. Gitu. Baik, silakan yang lainnya. Tadi isu korupsi ya, silakan yang lainnya. Jadi tidak harus manajemen isu, mungkin ada fungsi PR lain. Di sini ada hubungan internal, media relations, kemudian public affairs, kemudian ada manajemen isu. Kira-kira seperti apa sih hal-hal yang dilakukan public relation politik dalam memenuhi fungsi PR yang 4 ini? Silahkan. Mohon izin untuk menanggapi. Ya, silakan. Mungkin di sini saya lihat bahwa bagaimana sih peran dari public relation itu dalam mensosialisasikan mungkin ya dari apa yang menjadi visi misi atau apa yang menjadi keinginan dari partai politik itu terhadap masyarakat ya. Jadi mungkin dari sini
bisa melihat image atau membentuk suatu image dari partai politik itu sehingga baik di mata masyarakat. Mungkin seperti itu ya, mungkin bisa dipertegas ya, apakah seperti itu ataukah mungkin ada peran-peran lain dari PR, karena setahu kami di sini kan kalau PR itu kan memang ujung-ujungnya bagaimana menciptakan suatu suatu kesan atau suatu hal baik ya, image yang baik di masyarakat. Seperti itu mungkin ya. Iya, betul. Jadi kalau tadi misalkan bagaimana caranya PR itu menciptakan image yang baik, itu memang fungsi utama PR ya. Jadi itu bisa masuk ke media relation. Jadi di situ PR menyajikan berita-berita mengenai partai politik dan juga kandidat. Yang pasti beritanya itu adalah berita-berita yang bersifat positif. Jadi yang justru membangun image-nya secara positif di mata masyarakat, bukan berita yang justru menjatuhkan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan public affairs itu juga termasuk, jadi di situ membangun dan mempertahankan hubungan organisasi dengan masyarakat dan pemerintah. Jadi ketika adanya isu-isu miring terkait dengan seorang kandidat politik atau seorang politisi atau juga terkait dengan parpol, itu biasanya tugasnya PR adalah untuk menghandle itu. Jadi masuk juga ke manajemen isu, bagaimana PR itu bisa mengantisipasi isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan kandidat gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada kandidat yang tadi diterpa dengan isu korupsi, kemudian misalkan ada kandidat yang kebijakannya justru dinilai negatif oleh masyarakat, yang kebijakannya atau program kerjanya tidak diterima oleh masyarakat, itu kan sering terjadi tuh, ada hujatan-hujatan di Instagram misalnya. Coba kita perhatikan di salah satu account misalnya, atau di beberapa account politisi Indonesia, pasti banyak masyarakat yang tidak setuju dengan program-program yang dilakukan. Nah, itulah tugasnya public relation. Jadi di situ public relation itu bertugas untuk melakukan fungsi PR-nya, bagaimana caranya PR itu menjembatani hubungan antara kandidat dengan masyarakat. Jadi meluruskan isu-isu negatif, kemudian memanage isu-isu negatif, tentunya dengan pemberitaan-pemberitaan yang positif. Atau bisa juga biasanya langsung diklarifikasi melalui press conference, seperti itu. Baik, saya lanjut ke peran PR. Jadi kalau misalkan tadi fungsinya public relation, kalau ini perannya public relation. Nah, biasanya PR itu punya 4 peran. Yang pertama adalah PR itu sebagai penasehat ahli. Jadi di sini PR itu turut berpartisipasi untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi politik atau misalkan kandidat politik. Kemudian yang kedua, PR itu sebagai fasilitator komunikasi. Jadi di sini PR itu memfasilitasi organisasi untuk berkomunikasi dengan publiknya. Kemudian ada problem solver. Jadi di sini PR itu sebagai seorang pemecah masalah. Di sini PR memberikan nasihat hingga mengambil tindakan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah PR itu sebagai communication technician atau teknisi komunikasi, di mana PR itu bertugas menyediakan layanan teknik komunikasi untuk sebuah organisasi. Nah, di sini biasanya PR disebut sebagai journalist in residence. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat dulu sebelum saya next slide terkait dengan peran public relation. Jadi kalau misalkan penasehat ahli ini kan PR di dalam sebuah organisasi itu ikut memberikan solusi. Misalkan sebuah partai politik menghadapi permasalahan, maka yang seharusnya turut berpartisipasi dalam memberikan solusi terhadap permasalahan itu adalah si public relation. Kemudian PR sebagai fasilitator komunikasi, jadi di sini kalau sama seperti tadi, kalau misalkan organisasi politik bermasalah dengan publiknya, maka PR yang harus menjembatani komunikasi itu gitu sebagai mediator gitu. Kemudian pemecah masalah di sini PR mengambil tindakan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Oke, saya langsung next slide aja ya. Jadi ini adalah proses public relation. Ketika PR menghadapi sebuah masalah atau ketika PR membuat sebuah program kerja, maka PR harus memperhatikan 4
step ini. Jadi yang pertama, di sini PR harus mampu menganalisis situasi. Di sini PR mendefinisikan problem yang dihadapi oleh organisasi. Baru kemudian masuk ke strategi. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi, seorang PR itu harus mampu membuat perencanaan dan pemrograman. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi situasi-situasi sulit yang dihadapi. Kemudian baru masuk ke implementasi. Jadi perencanaan dan pemrograman tadi yang sudah dirumuskan, kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat umum. Baru kemudian setelah itu program tersebut dievaluasi kembali. Nah, kita masuk ke media relation. Jadi ini masuk ke fungsi media ya, fungsi media di dalam sebuah aktivitas politik. Jadi biasanya media itu menjadi alternatif ekonomis dan efektif untuk menjangkau publik. Kemudian media itu menjadi wadah bagi interaksi langsung bagi organisasi dan publiknya. Kemudian media relation itu menjadi sarana untuk memperoleh dukungan publik. Kemudian sebagai ruang untuk menjangkau publik dalam memperkenalkan perusahaan. Dan yang terakhir, pembentukan citra di masyarakat. Mungkin teman-teman bisa dibantu baca dulu, kemudian coba diberikan contoh-contoh seperti apa terkait dengan fungsi media atau media relation dalam aktivitas politik. Silahkan jika ada yang ingin berpendapat. Oke, baik. Mohon izin berpendapat atau mungkin memberikan sedikit tanggapan nih Bu terkait dengan peran dari media relation ini. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa saat ini memang media relation dirasa penting ya untuk sebagai salah satu dari fungsi-fungsi dari public relation juga. Tapi memang untuk saat ini kan kita lihat media itu media mainstream mungkin untuk mencapai para pendengar atau para audiens itu kan mungkin sudah mulai dikalahkan oleh peran dari sosial media itu sendiri. Seperti misalnya suatu peristiwa itu sangat cepat menyebar oleh media sosial, dan juga apa istilahnya ya dari hal-hal mungkin hal negatif juga sangat mudah untuk disebarluaskan di media sosial. Mungkin bagaimana dari peran dari media relation ini, karena memang saat ini generasi sekarang pun memang sudah sangat dekat dengan sosial media dari TikTok, dari ya Instagram, dan juga berita-berita hoax itu sangat mudah untuk diterima oleh masyarakat. Nah, ini juga salah satu tantangan. Dan bagaimana sih peran dari media relation ini untuk untuk membuat berita-berita negatif atau hoax itu bisa diminimalisir seperti itu. Mungkin pendapat dari Ibu gimana? Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana fungsi media relation? Nah, yang memang menjadi permasalahan itu adalah harusnya pemerintah itu mampu menjangkau sosial media juga. Jadi kalau misalkan kita hanya mengandalkan media-media portal media online, kemudian yang memang mainstream, itu kadang-kadang beda segmentasinya ya. Jadi kita masuk ke segmentasi pemilih misalnya, atau segmentasi masyarakat. Ketika kita menggunakan media TikTok misalnya, media TikTok itu biasanya kan generasi milenial juga ya. Jadi misalkan yang aktif menggunakan TikTok itu adalah mereka yang paling banyak penggunanya, misalnya mereka yang berusia 20 tahunan.